Bahkan kita kadang-kadang diajarkan, mau guru-guru kita nyebut ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah. Serta bertawasul di sisi kubur-kubur yang ada di sekitar pulau besar merupakan amalan ghulu yang boleh membawa kepada syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu membagikan video yaitu tentang terkait yaitu Hanif Al-Attas, yang dimana Hanif Al-Attas ini mengajarkan jamaahnya untuk meminta kepada penghuni kubur, untuk meminta kepada orang yang sudah meninggal. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Hanif Al-Attas ini mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan yaitu meminta kepada penghuni kubur, yaitu bertawasul kepada mayat. Yang dimana Hanif Al-Attas ini mengatakan di dalam ceramahnya, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar. Jadi meminta kepada yang namanya Umar Muhdhar. Padahal Umar Muhdhar ini sudah meninggal, tapi dimintai berkah. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Dengan Sayyidina Umar Muhdhar, kadang mungkin ada yang mempertanyakan, sebetulnya kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki, ketika tawasul dengan orang-orang soleh, kita sedang tawasul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Sayyidina Umar Muhdhar menjadi seorang Sayyidina Umar Muhdhar karena apa? Selain karena tentunya anugerah Allah, mahdhu fadlihi wujudi wa karami, tapi secara sebab zahir karena amal solehnya yang luar biasa, mujahadahnya yang luar biasa. Tawasulnya kita dengan beliau adalah tawasulnya kita dengan amal solehnya beliau, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini salah satu tawasul yang paling luar biasa, tawasul dengan Sayyidina Umar Muhdhar. Bahkan kita kadang-kadang diajarkan, mau guru-guru kita nyebut ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah. Minta ke Umar Muhdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad ta'agli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Muhdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Muhdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Muhdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggah. Nah, teman-teman, jadi ini ada video yaitu bantahan dari Ustadz Salman Ali. Oke, mari kita simak videonya. Saya nak cerita tentang budaya, nak bagi faham tentang budaya. Pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab, ini bukan Wahabi yang cerita, ini rekod kerajaan Uthmaniyah yang dikumpulkan oleh Muhammad Kamil bin Nu'man. Dia ni dihantar oleh kerajaan Uthmaniyah untuk merekod keadaan dakwah Wahabiyah dan kedudukan penduduk Mekah pada ketika itu. Apa katanya? Ini rekod, bukan rekod pertengahan ni, bukan Wahabi. Dia kata budaya di zaman itu, kalau tuan boleh rekod balik, ini ada cetakannya. Di zaman itu kalau orang hilang kambing, dia kata ya Sa'ad. Kalau orang hilang unta, dia kata ya Sa'ad, kembalikan unta aku. Sampai Muhammad bin Abdul Wahab kena pergi ke orang tu tanya, Sa'ad ni siapa? Sa'ad mati dah dalam kubur. Muhammad bin Abdul Wahab kena pergi cakap ke dia, apa siapa hantar minta kepada Tuhan Sa'ad? This is the culture zaman tu. Budaya zaman tu di tempat Muhammad bin Abdul Wahab dan tersebar di Jaziratul Arab, khurafat, minta kepada makhluk, istighatsatu bil makhluk menjadi budaya. Sehingga orang tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rekod Uthmani. Dan juga perkara yang sama disebutkan oleh dalam Durar Saniyah, ditulis oleh anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam risalah Muhammad bin Abdul Wahab katanya, musyriki zamanina yad'una unathan la yuwazinuna Isa wal malaikah. Zaman sekarang ni orang musyrik mereka menyeru makhluk yang tak sama pun level dengan Isa ataupun malaikat. Sebab ini budaya mereka. Saya tak rasa pelik. Di tempat kita pun 30-40 tahun dahulu budayanya sama. Budayanya sama, orang boleh mendirikan solat, dalam masa yang sama orang boleh pergi minta kepada mambang-mambang. Ini budaya yang berlaku. Maka disitulah dia datang dan membawa berdakwah tauhidnya. Baik, kalau nak kata, tak boleh kata ini syirik. Orang buat tawasul sahaja, tak boleh kata syirik. Tinggalkan Muhammad bin Abdul Wahab sekejap. Mari nak tengok ni. Apa kata jabatan ini fatwa negeri 9, ya, negeri 9. Apa katanya? Perbandingan dengan pulau besar. Katanya, perbuatan memohon hajat, berdoa dan bermeditasi serta bertawasul di sisi kubur-kubur yang ada di sekitar pulau besar merupakan amalan ghulu yang boleh membawa kepada syirik. Ini kata siapa? Ini fatwa
Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tau. Kalau ikut apa yang disebutkan tadi, mohon hajat tak apalah, selagi yakin Allah Ta'ala bagi. Doa di kubur tak apalah, bertawasul tak apalah di kubur. Tapi fatwa Negeri Sembilan ni mengatakan bahawa perbuatan ini ghulu yang boleh membawa kepada syirik. Perbuatan memuja dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan daripada sesuatu objek seperti di kubur Sultanul Arifin dan sebagainya seterusnya adalah syirik. Zaman lah ni sikit sangat orang yang pergi memuja di kubur. Kalau tuan-tuan tengok di TV dan juga cerita orang dulu-dulu, berapa ramai orang yang buat begini. Jabatan Agama Islam kata syirik. Kita patut berterima kasih dengan gerakan reformis. Tak kisahlah Wahabi ke, Ikhwanul Muslimin ke, siapa ke yang datang, yang telah mengubah dan membebaskan masyarakat daripada kekalutan ini. Jadi pendapat yang berdusta atas nama Rasulullah ini sangat kontradiktif dengan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang mengharuskan kita agar memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata dan mengharamkan kesyirikan. Sebagai contoh bahwa berdoa, beristighosah dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati karena tertimpa berbagai musibah dan malapetaka merupakan beberapa bentuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan. Sebagaimana orang-orang musyrik dahulu, apabila mereka tertimpa malapetaka yang sangat dahsyat, maka mereka biasanya langsung memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila malapetaka itu sudah berlalu, maka mereka kembali menyekutukan Allah. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itulah ya ajaran yang disampaikan yaitu oleh Hanif Al-Atas kepada jamaahnya, yaitu mengajarkan umat untuk meminta kepada yaitu orang yang sudah mati. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah dari Bapak Hanif Al-Atas, yang dimana Bapak Hanif Al-Atas ini mengajak kaum muslimin untuk meminta yaitu kepada orang yang sudah meninggal, yaitu bertawasul kepada orang yang sudah mati. Namun ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yaitu bertawasul kepada orang yang masih hidup, yaitu orang soleh yang masih hidup. Hal ini sebagaimana pernah dikatakan oleh sahabat, yaitu, wahai Rasulullah, harta telah binasa, jalan-jalan rosak. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada kami. Lalu kemudian sahabat Umar berkata kepada Abbas, wahai Abbas, berdirilah kemudian berdoalah kepada Allah. Abbas lalu berdoa. Jadi tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul kepada yaitu orang soleh yang masih hidup. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya rosaknya yaitu ajaran dari Hanif Al-Atas, yang dimana Hanif Al-Atas ini itu menyeru kepada kaum muslimin untuk meminta kepada orang yang sudah mati. Berbeda ya teman-teman, kalau ahlu sunnah itu memang jadi bertawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal itu tidak disyariatkan. Adapun tawasul yang disyariatkan itu adalah bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup, sebagaimana yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau ini bertawasul kepada yaitu paman Nabi SAW, yaitu sahabat Abbas. Teman-teman, yang diajarkan oleh Hanif Al-Atas ini sangat bertentangan dengan yaitu ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu kita berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai ya kita ini melakukan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.